Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang sila-sila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Yang dimana di dalam sini kita akan memaparkan tentang nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila 1 sampai ke 5 dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk sila pertama itu akan dibawakan oleh saya sendiri, terus kedua oleh Bang Raihan, yang ketiga oleh Bang Sultan, keempat oleh Bang Rahman, dan kelima untuk dibawakan oleh Mbak Nanda. Baik, nah langsung saja ke sila yang pertama yang akan dibawakan oleh saya. Nah, untuk sila pertama, perlu kita ketahui bahwasanya Pancasila adalah dasar kehidupan berbangsa yang memuat nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Setiap sila saling berkaitan, namun sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menjadi fondasi utama karena memberi arah etika bagi sila-sila lainnya. Nah, sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaannya. Nilai yang terkandung di dalamnya meliputi keimanan, toleransi, saling menghormati antar umat beragama, serta penolakan terhadap diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Nah, untuk cara pengimplementasinya dalam masyarakat itu ada dalam kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan melalui sikap menghargai perbedaan keyakinan, tidak memaksakan agama kepada orang lain, bekerja sama lintas agama dalam kehidupan sosial, serta menjaga kerukunan lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat. Nah, untuk sila kedua akan dibawakan oleh Bang Rehan. Sila kedua akan dibahas oleh saya. Cara mengimplementasi kemanusiaan yang adil dan beradab dalam contoh kasus bullying. Apa sih itu bullying? Mungkin sudah tidak asing didengar oleh telinga masyarakat. Bullying itu adalah perilaku penindakan secara berulang-ulang terhadap kelompok yang merasa kuat terhadap kelompok yang mereka anggap lebih lemah. Faktor dari pembuli itu adalah pertama itu faktor keluarga. Biasa pelaku pembuli itu berasal dari keluarga-keluarga yang bermasalah atau tidak diperhatikan oleh keluarga. Kedua adalah faktor lingkungan sekolah. Kurangnya penindakan tegas dan sistem pendidikan yang kurang kuat untuk dalam menangani bullying itu sering menyebabkan banyak terjadinya kasus bullying. Ketika itu faktor terhadap lingkungan sosial itu mungkin karena akibat dari seringnya bergaul terhadap teman-teman yang mungkin bisa dibilang nakal, jadi orang tersebut sering terpengaruh, terinfluence untuk melakukan bullying tersebut. Dan keempat yaitu faktor teman sebaya. Mungkin akibat sering melihat dan mengikuti teman-teman yang seumuran dengan dia, itu mungkin mereka menganggap itu tindakan bullying itu sebagai tindakan yang keren, padahal tidak sama sekali. Dan apa sih itu dampak bagi korban? Bagi korban dari bullying itu sering akan mengalami rasa ketakutan dan cemas dan mempengaruhi fokus saat belajar di dalam sekolah, dan sampai menuntun korban untuk keluar dari sekolah, bahkan sampai bisa membunuh diri sendiri dari akibat dari korban bullying. Sila kedua itu cara mengimplementasi kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah dalam nilai kemanusiaan dan adil beradab itu terhadap nilai kemanusiaan dan nilai moral. Nah, jadi untuk setiap orang itu wajib untuk mengetahui bahwa kemanusiaan dan nilai-nilai moral itu terkandung dalam sila kedua, dan untuk menghargai martabat dan hak asasi semua tanpa memandang siapapun remeh. Baik, saya akan memaparkan sila ketiga dari Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah ketuhanan dan keselarasan, di mana menghargai dan mengakui kesatuan dan keselarasan antara bangsa Indonesia yang beragama, dan persatuan dan kesabaran, bersatu dan sabar dalam menghadapi perbedaan dan tantangan di Indonesia yang ada saat ini, toleransi dan saling menghormati, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, yaitu perbedaan suku, bahasa, budaya, dan ras.
kerjasama dan gotong royong dalam mencapai kepentingan bersama. Cara mengimplementasikan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan masyarakat adalah menghargai perbedaan, mengakui perbedaan yang ada dalam masyarakat, bersatu dalam keberagaman, bersatu dalam bersernegeri dalam keberagaman, kerjasama dan gotong royong, menghargai dan menghormati, membangun persatuan dan membangun kesatuan dalam masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakat seperti kerja bakti dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat bermakna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui proses musyawarah yang mengedepankan kebijaksanaan, akal sehat, dan rasa tanggung jawab. Keputusan yang diambil harus mencerminkan kehendak rakyat serta mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Sistem perwakilan digunakan agar aspirasi rakyat dapat tersalurkan secara adil dan teratur. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nilai demokrasi, yaitu rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan keputusan bersama. Nilai musyawarah dan mufakat, setiap keputusan diambil melalui dialog dan pertimbangan bersama. Nilai kebijaksanaan, keputusan diambil dengan pikiran jernih dan pertimbangan moral. Nilai persamaan hak, setiap orang memiliki kesempatan menyampaikan pendapat. Nilai tanggung jawab, siap menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Implementasi sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah di lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menghargai perbedaan pendapat serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Menerima hasil keputusan musyawarah dengan sikap lapang dada dan penuh rasa tanggung jawab. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi dan pemilihan umum serta jujur dan damai. Baik, saya akan memaparkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai utama dalam sila kelima yaitu meliputi keadilan, pemerataan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Keadilan sosial tidak hanya berarti kesamaan hak, tetapi juga adanya upaya negara untuk masyarakat agar makmur. Implementasi sila kelima dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan sikap solidaritas dalam pergaulan, menghormati hak orang lain, tidak mendiskriminasi orang lain, dan juga membantu yang membutuhkan, mendukung, dan berpihak pada kesejahteraan bersama. Terima kasih.